Selamat datang Ibu Maisarah. Saya cek dulu mic-nya kedengaran nggak Mbak Umi? Dari saya kedengaran Mbak Umi. Baik. Nah, ini langsung dimulai saja ya karena Ibu Maisarah sudah datang mungkin. Kan kita udah telat 8 menit ya. Jadi langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja melanjutkan dari kegiatan kita yaitu acara ngobrol perkara Islam yang mana kemarin kita sudah membahas fikih ibadah mengenai alma atau air, yang kemudian yang selanjutnya pada pemateri kedua yaitu Ibu Maisarah akan mengisi mengenai bab-bab perempuan yaitu mengenai haid, nifas, istiadah dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja bisa dimulai Ibu untuk Ibu Maisarah. Monggo Ibu, saya share screen dulu ya. Ngapunten Ibu, suaranya belum terdengar sepertinya. Yang mana suaranya ya? Halo, sudah? Oke, sampun. Sampun Ibu. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan sore hari ini di Jumat 25 Maret 2022. Insya Allah bertepatan dengan 22 Sya'ban 1443 Hijriah ini. Yang kami hormati seluruh keluarga besar, ketua pengurus, dan bunda-bunda sholihah dari pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Malang. Karena itulah kita tetap berupaya supaya amalia kita adalah amalia yang diterima. Doa-doa kita adalah doa-doa yang makbulan. Dan dosa-dosa kita dosa yang terampuni. Fa insyaallah kalau itu istiqomah kita lakukan, kita nanti akan termasuk yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Karena itulah bunda, adik-adik sekalian, rekanita semuanya, tidak lupa senantiasa salam tercurah kepada yang terkasih yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah merupakan kebahagiaan bagi kami dari pimpinan ketua kader Aisyah Kabupaten Malang bisa ikut ngopi walaupun pada hakikatnya yang ngopi secara nyata itu adalah larangan bagi saya. Mulai kecil tidak boleh ngopi, tapi sekarang langsung ngopi bersama sementara 21, nanti pasti akan hadir satu persatu ya. Alhamdulillah. Bu Umi Latifah itu ketuanya. Saya dari Departemen Dakwah, Bu. Oh, ngaten. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, dengan durasi berapa ini tapi dari PowerPoint yang sudah saya sampaikan, perlu juga untuk prolognya ini tentang bisa share
Ini yang karena enggak bisa saya kirimkan lewat WhatsApp ya, video tentang awal penciptaan kita. Bisa ya? Saya cobanya ya. Oke, Bu. Oke. Share screen. Terus ini suaranya supaya semoga suaranya bisa masuk nanti. Bisa masuk kah? Oke, sampel terlihat. Masih iya, Pak, masih nyantol. Mas aja dikasih nanti. Tapi besok gimana, Pak? Iya, Pak, di sana. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya.
Ya. Alhamdulillah bisa terlihat semuanya tadi ya. Bisa, Bunda. Alhamdulillah. Nah, itulah rasanya kita ini semuanya ada yang sudah merasakan mengedan seperti itu. Alhamdulillah sudah, Bunda. Alhamdulillah yang sudah terasa seperti mengedan lagi. Mungkin ada yang belum, semoga juga kita belum mendapatkan pasangannya. Semoga Allah memudahkan dan memberinya yang terbaik sebagai teman dan bekal dunia akhirat. Berikutnya kita lanjutkan dengan toharoh. Nah, itulah yang harus kita sadari semuanya. Di sini namanya NA tidak ada pemudanya ya. Kecuali suaminya masing-masing ya. Pada hakikatnya itulah kita dijadikan oleh Allah perlu perjuangan yang luar biasa dari sekian triliun spermatozoid yang akan membuai ovum, hanya satu yang jadi dan itulah kita. Maka tugas kita sebagai khalifah fil ard tidak lain adalah liya'budun. Maka hal-hal yang berkaitan dengan syariat dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang dalam kaitan ini kita diskusikan tentang toharoh, maka semoga ini akan bisa
dan sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk menjaga amaliah-amaliah itu supaya tidak rusak. Ya. Di-share dari saya atau dari jenengan, Jeng? Tadi Mbak Nana, bagaimana Mbak Nana? Atau dari saya nanti kalau ada masalah baru ya. Semoga tidak ada masalah. Ya. Nggih. Jelas? Oke. Oke, sampun. Oke, baik. Mungkin perlu saya besarkan juga. Oke. Nah, kita awali ngobrol perkara Islam kita bersama panjenengan. Terima kasih sekali lagi, selamat dan sukses untuk PDA Kabupaten Malang yang sudah menyelenggarakan ini. Semoga bisa istiqomah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan terus menjaga akidah kita tetap lurus. Maka dengan Toharo inilah bersama Ketua Majelis Kader Kabupaten Malang, ya ini Mas Syarah, semoga akan bisa membawa manfaat. Nah, kaitannya yang berkaitan dengan diri kita selaku seorang wanita, seorang ibu tidak lepas dari hal-hal ini. Oh, maaf ini kok jadi oh betul-betul mani ya, adalah tentang haid, keputihan, nifas, istihadah, apakah juga wadi, maldi, mani ini ya. Rekanitaku sekalian, saudaraku kaum putri semuanya, bahwa mungkin yang sudah kita ketahui bersama ayat ini adalah bahwa Allah sampaikan, ya, karena selaku makhluk yang memang diciptakan juga berpasangan, maka inilah yang sudah menjadi sunatullah bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harasul lakum fa'tu harasakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Ya. Bahwa istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu. Maksudnya bercampurlah dengan benar dan wajar. Kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Up to you, everything for you, ya kata Allah. Tapi utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya, dan itulah sampaikan kabar gembira bahwa syiril mukminin kepada orang-orang yang mukmin. Nah, di sini sudah dituntunkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahwa kita hakikatnya sebagai ahsani takwim di dalam berkeluarga, di dalam kehidupan berumah tangga adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, do your best. Lakukan yang terbaik ya. For your partner, untuk pasanganmu. Tetapi harus yang sesuai dengan syar'i, walaupun dengan bagaimana dan kapan yang kamu sukai, okay lah. Tapi nanti ada rambu-rambunya. Tetap utamakan yang terbaik untuk kemaslahan dirimu. Jangan seperti orang-orang yang di luar tuntunan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, yang seperti binatang yang tidak bisa menjaga atau untuk kebaikan dirinya. Nah, inilah yang tetap kaidah-kaidah istilahnya akhlak sampai di dalam berhubungan pun dituntunkan yang terbaik untukmu ya. Wa'lamu annakum mulaqu ya. Jadi yang terbaik supaya apa? Akan tetap mendapatkan kabar-kabar yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, saya katakan juga anak-anakku, rekanita sekalian, ibu-ibu sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Untuk itulah dalam kehidupan kita, kita tidak lepas dari pandangan kita, for our eyes, dari mata kita, our ears, telinga kita, or our mouth, lisan kita, bahkan my heart, hati kita juga masih banyak sering tak terasa menyalahi apa yang dituntunkan oleh Allah. Ya, jadi kita frankly speaking aja, kita banyak kadang-kadang tidak sadar. Karena itu, untuk menutupi semuanya ini, kita diperintahkan untuk banyak bersedekah. Karena dengan sedekah inilah akan yukafir anna sayiatihim, akan menghapuskan, memberangus segala dosa dan kesalahan kita. Kenapa sih kok Rasulullah sewaktu Isra dan Mi'raj itu juga menemukan bahwa banyak sekali wanita yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Why it can be happen? Kenapa bisa terjadi? Dan itu kita berharap not for us kan, bukan kita. Naudzubillah min dzalik, a'udzubika min adabi jahannam. Nah, apa sebabnya? Wahai anak-anakku, tidak terasa. Kita sering banyak mengutuk, ya, mengutuk diri, tidak terasa. Aku kok ini sih, ya, saya kok seperti ini, atau engkau sih, abang sih, dikau sih, nah, seperti itu banyak mengutuk, menyalahkan orang lain tanpa terasa. Nah, tangan ini kalau kita mengutuk, lihat aja tangan kita ini dari 4 ini ya, yang dari 5 ini. Kalau kita mengutuk menunjuk, yang 1 kepada orang lain, tetapi yang 4 ini kembali pada diri kita sendiri. Apalagi kurang bersyukur kepada suami. Hal yang kecil menjadi besar. Apa-apa yang sudah diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya, kadang-kadang tidak kita hitung. Tetapi kita memberikan sedikit seolah-olah kitalah yang paling berbuat banyak. Jarang sekali ya, secara umum, in general, itu masing-masing wanita, masing-masing istri menyadari bahwa aku masih bisa belum berbuat banyak untuk sang suami. Tetapi yang sering berbuat segalanya aku. Nah, inilah yang dikatakan kurang bersyukur pada suami. Ya, apalagi yang tidak mau melayaninya, ya. Karena hal apapun masih ingin tetap menjaga slimming body, ingin tetap menjadi fresh sehingga mengkhawatirkan atau nun sewu ya, juga termasuk yang tidak mau menyusui anaknya karena takut payudaranya menjadi jelek, menjadi kendor dan sebagainya. Nah, itu yang banyak. Nah, kurang akal dalam artian memang tidak semuanya. Tentu saja yang kita harapkan ini kita tidak termasuk yang ini ya, anak-anakku sekalian, bahwa kurang akal, analisanya kurang tajam itu sering kita menangis lebih dahulu daripada kemudian berlaku bijak. Ya, belum dianalisa, belum diklarifikasi, langsung sudah kita tuding dan kemudian menangis, menuduh dan sebagainya. Itu yang menyebabkan menjadi penghuni neraka. Ada lagi, ya kenapa memang kalau laki-laki kan keindahannya berpikir, karena berpikirnya terlalu ke depan. Kadang-kadang kalau kita tanya di mana tempatnya tadi meletakkan istilahnya Pak Bapak tadi meletakkan di mana ya sandal yang baru tadi. Mana ya Bu ya? Tadi kayaknya di situ. Ya, tidak tahu. Ya, tetapi kalau wanita ini kalau ditanya senjelimet-jelimetnya tahu. Bahkan bunda sekalian, bunda-bunda muda ini, saya yakin ini sangat canggih, sangat sakti. Ya, kenapa? Dalam satu kurun waktu saja bisa mengerjakan 4 hal. Bisa goreng tempe, bisa cuci-cuci piring, bahkan masih sempat membunyikan mesin cuci, oke? Dan itu pun sambil menggendong si kecil. Ternyata di tangan kiri masih juga bertengger HP, masih bisa WhatsApp-an. Oke.
That's right. How amazing you are. Itulah walaupun biasanya terkenanya adalah pandai bersolek ya. Yang kita ini sebagai wanita-wanita muslimah, ibu-ibu muslimah, kita bersolek, of course, we want to be always beautiful kan? Ingin selalu nampak cantik, tapi untuk siapa? Untuk mensyukuri bahwa kita sebagai ciptaan yang ahsani taqwim dan untuk dipersembahkan kepada sang suami bahwa kitalah wanita yang terbaik yang dipandang untuk suami. Ini sebenarnya ya, makanya sangat-sangat dilarang sekali, bahkan diharamkan wanita-wanita yang memakai parfum. Bahkan, maaf, mukena ke masjid yang memakai parfum de Paris begitu adalah termasuk dikutuk sampai dia betul-betul membersihkan mukenanya. Oke. Kurang agama ini maksudnya kan kalau para laki-laki, bapak-bapak tidak pernah udzur sedikit pun sepanjang masa, tidak pernah ada. Tapi kita tersandung dengan haid, nifas, ya. Kalau toh nanti ada istihadah, tidak termasuk. Tapi dua ini kadang yang menyandung sehingga kita tidak bisa nanti saja berpuasa Ramadan juga terhalang. Ya, mungkin yang sekarang sudah hamil besar. Ya ini yang sudah tadi mau mengedan, ini juga tidak bisa taraweh, tidak bisa puasa, tidak bisa sholat. Ini yang maksud kurang agama. Nah sudah begitu ya melakukan hal-hal yang ketika di atas ini wah jadi naif deh dan naudzubillah min dzalik. Tetapi kita berharap semuanya yang sudah tergabung di PDNA, apalagi yang sudah ikut ngopi bareng ini, akan termasuk yang mendapatkan rahmat, ampunan, barokah, dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya. Nah, pada hakikatnya, tetap saya katakan anak-anakku, putri-putriku, bahwa toharoh. Apa sih saja memang belum saya beri pertanyaan. Apa sih toharoh itu ya? Halo? Anything? Anyone? Fatimah, Bu Rahmatika. Bersuci. Bersuci dari hadas kecil. Ya, yang menjawab tadi siapa? Bu? Bu siapa? Halo? Yang menjawab itu tadi siapa? Halo. Yang menjawab tadi siapa? Halo Ibu. Assalamualaikum Bu Maisaro. Ya. Izin menjawab, tahara adalah bersuci dari hadas. Ya. Nomor HP-nya berapa? 0814509312. Cepet-cepet 0814 5000. Oh ya. 9312. Alhamdulillah, nanti tak kasih pulsa. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Mais. Siapa namanya? Jeng? Lutfi Lamadati. Iya. 081450-nya 3 kali. Nggih. 9312 ya. 9312. Oke. Nah, itulah maka yang perlu dibersihkan apa? Ya badan, pakaian, dan tempat. Nah ini kenapa harus dibersihkan tadi dari hadas dan najis itu tadi adalah ya karena hadas inilah yang ada hadas besar, hadas kecil, mangus tak toto yo mureh-mureh ini. Untuk yang ini ya. Maka itu ada yang besar itu segede apa? Ya, karena gedenya ya berupa haid dan nifas tadi, termasuk bersetubuh ini. Dan keluarnya sperma, ya, terutama memang untuk yang keluar sperma dan mimpi keluar sperma, mostly happen to the man, banyak terjadi pada laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kepada para wanita. Tapi secara penelitian itu jarang.
Tapi tidak untuk kemungkinan, bisa juga yang memang itu yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Sedangkan yang kecil ini ya alias kentut, pipis, ya. Dan ya ini ada mungkin nanti yang jarang dikenal, terutama nanti kalau sudah yang dipersiapkan untuk putra-putri kita harus tahu mereka ya antara mani, madhi, dan wadhi. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Lah, sedangkan najis inilah yang memang ya bisa saja mengenai badan, pakaian, tempat. Kalau orang-orang di luar kita, istilahnya nonis itu kan kalau najis yang paling besar itu najis apa? Mughaladah itu yang paling besar, contohnya apa, Jeng? Najis mughaladah. Air liur, jilatan anjing. Ya. Yang lengkap selain Mbak Lutfi, tadi karena sudah Mbak Lutfi. Yang lain. Halo, boleh dibuka mic-nya. Monggo Mbak. Najis mulazam adalah najis yang dari seperti air liur anjing ya. Atau keringutnya dan kotorannya juga. Membasuhnya bagaimana, membersihkannya? Cara membasuhnya adalah mencucinya sebanyak 7 kali dan 1 kali cucian tersebut harus dicampur dengan tanah. Oke, siapa namanya? Ibu Fatimah Zahro. Oh, Fatimah. Jeng Fatimah sudah berkeluarga ya? Ampun. Alhamdulillah. Nomor HP-nya? Pelan. 085 10 5 085 balik 10 balik 085 terus 10 5 triple 3 terus 410. Ya, 085 105 333 410. Mbak Fatimah. Oke. Nah, itulah yang kalau orang di luar kita malah memang dia berkumpul tidak hanya cipika-cipiki ya, saling menjilat. Nah, untuk min dzalik ya. Dengan bahkan yang kemarin saya share di ibu-ibu, salah satu contoh najis besar itu si kecil sang bayi itu diasuh oleh anjing, bersama anjing saling berkumpul di dijilat-jilat seluruh tubuhnya. Nah, kalau kita kena badan, pakaian, tempat saja harus dicuci dengan 7 kali. Lah, mereka tidak peduli lah. Kalau kena bayi seperti itu, ya bayinya harus dimandikan dengan pasir ya. Nah, dan itu adalah bukan ranah kita ya, karena memang sudah berbeda. Nah, sedangkan yang sedang-sedang ya, yang sedang-sedang ini contohnya apa ya? Mutawasithah itu. Kalau yang besar itu kan liur anjing. Nah, yang sedang-sedang apa ya? Sing cukupan. Haid. Ya itu ya milik kita ya. Haid itulah yang harus tetap jangan sampai masih ada bau, warna, ya biasanya ditambah dengan rasa, tapi sopo sing ngateni ngicipi ya. Tapi memang begitu aturannya. Ya, sedangkan kalau yang kecil air kencing ini ya si bayi terutama ya seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang nanti kita bahas bersama untuk tambahan ilmu kita. Kalaupun terus sudah pernah dengar, pernah tahu, tetapi akan lebih memantapkan. Baik, bunda-bunda muda, putri-putriku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah cara mensucikan semuanya itu bisa dengan salah satunya tayamum ya. Jadi bisa saja walaupun hadis besar terkait dengan produksi, kalau toh
ketepaan istilahnya, kebetulan ya, kok sampai tidak ada air itu, ya hanya cukup bertayamum ya. Kalau memang sangat-sangat ya tidak menemukan air, bagaimana ya, jauh sekali ya, ataupun dalam keadaan sakit biasanya ya, sedang berhadas tetapi dalam keadaan sakit atau di rumah sakit habis kecelakaan dan sebagainya, atau habis operasi dan tidak boleh terkena air, setelah suci ya bagaimana kaitannya ya, setelah nifas itu ternyata tidak boleh kena air misalnya, ya ini boleh bertayamum ya, seperti itu yang mungkin jarang ini ya, bahkan mungkin dari kita termasuk kami sendiri untuk yang menghilangkan hadas besar dengan tayamum itu alhamdulillah ya, di Kabupaten Malang ini airnya melimpah sampai tumpah-tumpah di jalan ya, sampai menutupi, bahkan ada yang di Malang sampai seberapa kemarin itu ya, sampai setinggi 1 meteran lebih ada ya. Jadi tumpah tidak sampai bertayamum. Mungkin di tempat-tempat lain yang memang sangat kekurangan. Jadi intinya memang sampai kalau dengan air memang sampai hilang wujud dan baunya. Tetapi memang jika tidak ada air, sekarang ini sudah ada yang baru ada benda keras, itu bukan benda eras ya, benda keras itu adalah batu. Kenapa yang dituntunkan Rasulullah dulu sebelum ada tisu, ada kertas dan kain itu adalah batu? Karena memang dari batu itulah yang bisa menyerap air itu. Dan ini juga masih digunakan sih di daerah-daerah terpencil, sekali lagi di pegunungan atau yang mana. Kalau di tepian pantai jelas tidak, karena air pantai itu adalah air laut, itu juga adalah suci dan bisa dipakai walaupun memang pekat ataupun asin, tapi pada hakikatnya tetap bisa dipakai untuk keadaan darurat. Bunda-bunda sekalian yang berbahagia, nah inilah kita sampai pada haid ini yang pada hakikatnya adalah siklus normal bulanan seorang wanita ya, yang memang keluarnya dari vagina. Kalau tidak dari vagina kan ya kena lading, tidak masalah, diberi menghentikannya itu dengan kertas koran supaya mampet ya, barulah kemudian bisa. Tetapi kalau ini darah haid ini memang keluarnya dari situ, sehingga apalagi bagi kita yang masih belum mengalami atau yang masih jomblo begitu ya, untuk mempersiapkan kehamilan sel telur ini supaya jadi indung telur ya, untuk ovulasi ini ya. Tetapi ya kalau tidak terjadi ya, nah inilah maka akan keluar menjadi menstruasi. Nah inilah yang bagi kita perlu kita ketahui bersama, walaupun dalam keadaan menstruasi tetap diperintahkan berzikir sebanyak-banyaknya, beristighfar. Karena di saat, kenapa ini kok di saat menstruasi banyak orang yang namanya apa, jenengan? Jeng Umi pernah dilepen? Yes, pernah. Semoga hanya pernah ya, tidak menjadi rutin ya. Insya Allah kalau kita sering sudah bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu tidak diampet-ampeti setan. Jadi itu memang setan yang ngampet-ngampeti ya, karena mungkin dulu-dulunya kita tidak bisa menjaga emosional kita, kemudian juga belum bisa bersikap bijak. Jadi dia di saat darah ini tidak bisa berovulasi, dia akan mangkring di situ ya. Dan inilah yang terlihat bahwa secara kejiwaan menjadi pemarah, menjadi sensi. Nah, ini tidak lain adalah dari bisikan-bisikan setan itu. Maka untuk ini semua harus memang dikuatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kenapa kok makan di situ? Karena ada perasaan kan, karena tidak sholat, kan tidak ngaji, tidak puasa. Jadi rasanya, aduh, bebas, seenaknya begitu. Maka ini dipakai sebagai ajang setan. Ya. Maka itu walaupun dalam keadaan menstruasi, tetap kita dalam keadaan bersih, banyak berzikir, banyak beristighfar, maka insya Allah itu yang namanya al-dileb itu yang luar biasa sakitnya, ya seperti orang mau melahirkan saja rasanya akan bisa teratasi. Nah, memang inilah yang harus kita ketahui bersama, apalagi pasangan-pasangan muda ini pernah ditanyakan, maka Rasulullah kemudian mendapatkan wahyunya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa 'ada. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu siapa saja tentang haid, katakanlah bahwa itu adalah adza. Itu adalah kotoran. Nah, kotoran ini maka kemudian dijelaskan apa yang dimaksud kotoran itu. Tidak ada lain, jangan lari dulu ya, adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Dan keluarnya secara periodik sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Nah, kondisi seperti ini dianggap kotor dan menjadikan perempuan itu tidak suci secara syar'i. Nah, maka juga karena itu termasuk tidak suci untuk digauli suaminya. Maka itu dikatakan oleh Allah, wala taqrabuhunna. Jangan mendekati. Nah, mendekati ini bahasanya Allah sungguh sangat kromo inggil ini kepada kita hambanya. Begitu rahmannya Allah kepada kita, sampai istilahnya bersetubuh atau koitus itu Allah mengatakan takrobu, jangan mendekat, bukan mendekat biasa. Hatta yadhurna, sampai dia itu bersih. Ya. Nah, apabila sudah benar-benar faida tatahurna, kalau sudah benar-benar bersih, sudah mandi wajib, boleh min haitsu amarakumullah, bercampur kembali sesuai dengan ketentuan Allah tadi. Dan karena Allah itu maha suci, maha bersih, maka Allah hanya menyintai orang-orang yang bertaubat, tawabina, wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, kenapa ini di luar sana para wanita-wanita yang mengumbar hawa nafsunya bahwa tidak peduli walaupun dalam keadaan haid, ya dipakai saja. Kenapa dikatakan kotoran? Maka ini maaf putri-putriku semuanya, bunda-bunda muda yang apabila contohnya kalau itu kotoran mematikan ada itu ya. Jadi nun sewu sekali lagi. Sorry, very sorry, tapi ini perlu kita ketahui bersama. Jadi kalau softtek itu kemudian kita air perasan itu kita siramkan di tanaman, tanamannya mati. Ya, itulah berarti dia ada kotoran. Dan itu kalau kemudian bercampur dengan sperma tadi, padahal ini adalah tidak sehat, maka akan menjadi infeksi dan kemudian merusak organ-organ yang terhormat, baik kewanitaan maupun organ-organ kelelakian. Nah, seperti itulah Allah yang dulu menciptakan sudah tahu betul
bagaimana pemeliharaannya barang-barang yang kecil yang adalah itu memang keindahan para manusia. Nah, karena itulah indahnya Islam ini sampai sebegitu tingginya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata yang terakhir, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ibu muda sekalian, nah urutannya insya Allah ini sudah dilaksanakan ya. Jadi jelas baca basmalah ya. Tetapi kalau kemudian itu di kamar mandinya jadi satu dengan toilet, basmalahnya di dalam hati ya. Jalinan rambutnya diikat karena kan ini mandi haid. Kalau karena tidak dituliskan tidak kaitannya dengan janabah, kalau janabah jalinan rambut boleh tidak dilepas ya. Tapi kalau haid dan nifas jalinan rambutnya harus diurai ya. Maka terus dibersihkan semua jalan keluarnya dengan tangan kiri, daun bidara atau sidrah atau daun sirih ya. Atau kemudian terakhirnya pamungkasnya adalah dengan kapas yang putih supaya tahu bersih, tahu betul bahwa sudah tidak ada coki-cokinya, tidak ada solkat-solkatnya ya. Nah, seperti itu. Karena tidak terasa, rasanya sudah enak, tetapi ternyata pinggir-pinggir dari bibir-bibir vagina itu yang bagian dalam itu masih ada, itu tadi yang saya katakan coki-coki. Maka ini harus betul-betul bersih. Kalau belum ya belum suci ya. Barulah memang kita berwudu sebagaimana berwudu akan sholat. Barulah dituangkan air yang ke kanan dulu, baru ke kiri. Setelah tiga barulah semua. Nah, insya Allah semoga sudah seperti itu. Nah, ini nanti junto kalau nifas juga sama dengan seperti itu. Barulah nanti terakhir ada dicuci minyak dari minyak misik atau yang lain yang wangi yang sedap itu, atau yang halus biasanya bisa. Kalau saya lebih minyak apa Jeng? Yang halo kok lali ini jenenge, yang lembut itu, yang dalamnya kemudian seperti ada kemirinya, dipakai loh, kok lupa. Atau ya yang lain bisa juga dengan baby oil ya untuk pelembabnya, boleh seperti itu. Nah, jangan lupa karena ini kalau sudah keluar, tentu saja membaca syahadatainnya setelah di luar kamar mandi ya. Oke, dan ini tolong jangan sampai lupa, tidak hanya setelah mandi besar tapi setelah berwudu tidak akan pernah lupa, karena sebagai kunci surga kita, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya, seperti itu. Nah, setelah haid, jodohnya itu timbangannya adalah nifas. Nifas itu waktunya lebih lama, karena ini hanya nifas akan terjadi hanya untuk perempuan-perempuan yang setelah melahirkan. Karena itu darah yang keluar dari rahim perempuan ya. Nah, biasanya diawali dengan proses persalinan ya. Memang ada yang merasa melahirkan tidak sakit, bolak-balik melahirkan karena tidak sakit ya. Makanya itu sampai dikatakan kenapa ridallah ridal waliden wa suhtullah suhtul waliden, karena seorang ibu yang melahirkan itu adalah toh nyawa, istilahnya pengorbanan nyawa kita. Nah, maka itulah jangan sampai panjenengan semua putri-putri sholihahku masih ada tidak enak, bahkan pernah mendolimi, bahkan kemudian pernah mengumpat, bahkan pernah apalagi masih tersimpan di hati,
kebencian kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik, segera diselesaikan. Ya. Inilah pendarahan ini biasanya berlangsung selama 4 hingga 6 minggu. 4 hingga 6 minggu itu ya berapa? 6 kali 4, 24 minimal itu sampai kemudian 40 hari. Ya. Tetapi apabila sebelum 40 hari memang sudah benar-benar bersih, berarti ya sudah selesai. Ya, dihitung 1-2 hari sudah betul-betul bersih, diperiksa sampai tadi di tangannya di VT sendiri ya dengan tisu atau kapas, maka betul-betul bersih. Nah, kaitannya dengan inilah larangannya. Nah, sama dengan ini haid ini adalah ya, tidak boleh salat, tidak boleh puasa, tawaf, masuk masjid, bersetubuh dan menikmati ya, menikmati tengah-tengah ini tadi ya yang tidak boleh. Tetapi ya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menahan itu. Jadi maksudnya apa? Kalau istrinya dalam keadaan haid atau bisa katakan nifas, tetapi kemudian dibungkus bagian yang vital ini antara pusar dan lutut ini adalah betul-betul dirapeti, ya maka tetap boleh berjumbuh. Asalkan sekali lagi yang bisa menahan. Aisyah mengatakan tidak ada, kadang tidak ada yang bisa menahan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa, ya yang tadi tidak usah dekat-dekat, hanya sekedar sewajarnya saja. Ya. Kaitannya dengan membaca Al-Quran, bundaku sekalian, ya adalah ini yang membaca mushaf, dan itu adalah seperti jenisnya iktikaf. Tetapi kalau kita adalah membaca terjemahan, kemudian juga mengingatkan anak kita yang salah, nah ini hadis-hadis yang kita pakai rujukannya adalah yang sahih, tidak bermasalah. Jadi pernah kita lihat saudara atau saudari kita pernah punya teman itu, insya Allah malah guru agama ini loh. Kenapa Bu kok pakai jampel? Saya haid. Loh ini Al-Quran dikira wajan ya. Jadi tidak perlu sampai seperti itu. Karena memang ada kepentingan diambil, it's okay, kenapa? Ya. Jadi tidak sampai seperti itulah. Walaupun yang dimaksudkan la yamassu ilal mutahharun itu adalah di saat malaikat menyampaikan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang suci, yaitu malaikat Jibril. Tetapi bagi wanita yang terkena haid dan nifas ini bagaimana? Ya, yang sebagai zikir kita. Bagaimana tidak kalau kita mau tidur, bangun tidur terbiasa membaca ayat kursi. Kemudian juga kita mau makan, habis makan, mau tidur membaca doa-doa. Tidak, bukan berarti kemudian putus lah. Ini tadi senangnya setan tidak terdengar apa-apa di rumah ini. Kalau orang lagi haid semuanya, dibuat ajang itu tadi, lompat-lompatan oleh setan. Begitu ya bendang ya, termasuk masuk masjid ini adalah dulu yang dikhawatirkan karena bisa al-dredesu al-dledeu. Nah, kalau kemudian bisa diantisipasi sudah dengan yang tebal, baik itu yang natural, zaman dulu kalau natural kan sapu tangan. Mungkin karena ada yang tetap pakai itu karena iritasi, ya. Jadi tetap itu asalkan bisa terjaga, dan itu kalau saya sih sering kalau dulu waktu pengajian begini adalah yang di bagian luar saja. Cuma karena takut asalnya rapat, ya di bagian luar tetap aja bisa mengikuti kajian-kajian semacam itu. Apalagi kalau ada yang menstruasinya itu akan ada yang lama, ada yang lebih dari 2 minggu. Itu rasanya kok tidak keruh ya rasanya, walaupun kita sudah berzikir, beristighfar
tapi berbeda sekali dengan kalau kita bersih kemudian melakukan sholat. Jadi intinya ini tetap tidak untuk kajian, mendengarkan kajian-kajian itu adalah asalkan dirapeti tetap boleh ya Bunda kalau pas nanti ada pengajian. Nah, urutannya tadi sama untuk yang nifas seperti itu, tidak saya ulang lagi ya, sama dengan haid dan mandi besar. Asalkan yang pertama dan terakhir jangan sampai juga lupa membaca basmalah dan membaca syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Nah, ada lain lagi ya. Semoga juga kita berharap tidak terjadi darah istighadah. Atau kata lainnya istighadah itu adalah darah penyakit ya. Karena keluarnya tidak sesuai dengan ketentuan haid ya. Dan juga nifas duduk ya. Ada orang yang keluar setelah KB ya. Dipasang IUD ternyata tidak berhenti terus pendarahan. Nah, maka di kondisi yang semacam ini tetap bisa sholat, puasa, dan lain-lain. Pokoknya ya sudah seperti orang yang suci, tapi harus memang pakai campelnya yang tebal supaya tidak sampai terlihat. Maksud saya tidak sampai bocor begitu. Nah, penyebabnya apa kok bisa istighadah itu? Karena memang bisa disebabkan ada darah yang belum mencapai usia haid, masih umur 9 tahun, ya, ataupun masih kecil, kurang dari itu. Ada juga yang keluarnya kurang dari 24 jam ini. Ada, ya. Kok bisa keluar ya ujuk-ujuk begitu, ya masih belum waktunya. Atau juga ada keluar melebihi 15 hari 15 malam sudah. Nah, ternyata mungkin ada sesuatu setelah haid itu terus menerus. Nah, ini harus diperiksakan. Ternyata kemudian mungkin ada miom, ada naudzubillah, sampai kemudian itulah yang keluar karena tumor, kanker, atau kista, ya, dan sebagainya. Nah, ini harus diperiksakan. Jadi intinya kalau lebih daripada biasanya yang tidak pernah terjadi, itu dilanjutkan tetap sholat, tapi kemudian untuk menjaganya harus periksa ke dokter supaya tahu. Bunda sekalian, nah ini ya, yang harus tahu ini, apa bedanya madi, mani, wadi. Ini semuanya sama-sama merupakan cairan yang keluar dari kemaluan manusia. 3 ini, ya. Kalau madi, cairnya bening, lengket, keluar saat muncul syahwat. Muncul syahwat itu, ayune, gantengnya, ya. Tapi biasanya bagi kaum Hawa maupun Adam nggak melihat di televisi yang bainol yang senam-seman TikTok yang enggak karu-karuan model-model itu, ya. Itu tidak dengan bersetubuh, tapi ada muncul syahwat. Gitu loh ya. Nah, maka itu kan keluar, ya. Tetapi keluarnya madi ini tidak ada kenikmatan dan juga tidak lemes, biasa saja. Cuma kemudian unsa terus kemudian netes. Terus keluar tes ya di celana. Beda dengan ini kalau mani yang keluar dari kemaluan itu ada pancarannya, ada kenikmatannya ya. Dan itu kemudian menjadi lemas biasanya. Wadi ini ya cairan putih agak lengket, kental, keluar dari kemaluan setelah kencing. Jadi sudah habis kencing kok ada ya. Jadi ya putih kental ya.
Itulah yang namanya wadi. Maka ini saya gambarkan seperti ini supaya enak pemahamannya. Adalah mani itu kalau bagi laki-laki warna dan sifatnya putih kental. Kalau perempuan kuning encer. Nah, sifatnya baunya itu seperti bau kurma atau adonan tepung, ya. Dan kemudian diikuti kenikmatan dan kemudian melemahnya syahwat setelah keluar. Jadi namanya kalau sudah orgasme, ya sudah merasakan nikmat, kemudian lemas. Nah, ini keluarnya adalah mani ini akan keluar memang apabila bersetubuh atau mimpi. Nah, sedangkan kalau madhi, ya ini bening dan encer tadi, tapi keluarnya karena hasrat hati hamba tadi ya. Itu membayangkan gitu mendahnia begitu ya. Tidak bersetubuh ya, tapi kemudian keluar. Sedangkan yang wadi tadi adalah mengikuti setelah kencing. Yang perlu kita ketahui bahwa sesuai nanti hadisnya Aisyah itu bahwa mani ini tidak najis bunda sekalian. Tapi kalau madhi najis, demikian juga wadi najis. Karena tidak najis itulah maka mani ini tidak najis, tapi kudu adus, kudu mandi besar, diikuti berwudu, dan pakaian yang terkena, ya itu bisa dikeruk-keruk, hanya digosok dengan kain ataupun tangan. Itu nanti hadisnya sebentar lagi muncul gitu ya. Lah mandi ini memang najis, tapi tidak usah mandi besar, yang penting berwudu. Dan yang celana terkena tadi ya harus dicuci hingga bersih ya. Karena kan najis. Sama dengan wadi itu ya. Jadi ada memang berbeda kondisional masing-masing orang, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Mungkin karena banyak hasrat yang terpendam itu terus, ada yang sampai ini keluar mandi terus. Ya, maka orang yang keluar mandi terus ini maka bahkan dikatakan diwajibkan segera untuk menikah, ya, karena memang memendam rasa sampai terus keluar mandi tanpa melakukan persetubuhan. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Inilah hadisnya tadi. Kenapa kok dikatakan mani itu tidak najis? Karena Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an menyampaikan bahwa kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengerik mani itu dari baju Rasulullah. Ya. Dari baju ini adalah dari jubahnya ya. Nah, ini yang sahih ya. Maka dari keterangan ini memang ada bekas hubungan badan. Bukan mimpi basah karena memang Nabi itu tidak mengalami mimpi basah. Nah, karena memang dari hubungan badan, cairan yang nempel di situ bercampur dengan adanya farji wanita, tetapi sekali lagi ya tidak istilahnya tidak najis, bisa dipakai lagi. Pakaian yang terkena ataupun kalau di kita kan sarung ya bisa dipakai lagi, tidak harus dicuci sebagaimana kalau kena madhi ataupun wadi. Bunda sekalian yang berbahagia dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi ini adalah keputihan ini. Keputihan ini pada hakikatnya adalah normal. Ya, yang memang cairan bening keluar dari vagina yang merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan. Bahkan ini untuk melindungi organ intim wanita dari infeksi. Jadi istilahnya
kelembapan alami ya. Dan itu kalau barulah yang menjadi permasalahan, kok terlalu banyak, tidak normal ya, terlalu banyak itu. Dan ini kalau terlalu banyak bagaimana? Ya. Dan juga tidak harus mandi dan juga harus membersihkan yang terkena itu ya. Pokoknya kemudian hanya sebenarnya waktu sholat keluar bukan karena sholat kok memendam rasa, beda ya. Ini tidak ada apapun dalam berzikir keluar, nah ya juga tidak medal buku, kecuali kalau terus menerus tadi kok oke banget, maka setiap sholat harus wudhu, dan juga ganti itu enggak patut dituliskan, harus ganti CD-nya. Kalau terus berlebihan ya berarti nanti ada unsur abnormal, itu mungkin ada mulai diperiksakan terlalu banyak jadi penyakit ya. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Dan ini yang sering terjadi pada wanita. Sekali lagi, kebutuhan normal ini akan senantiasa terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Nah, kalau pada ibu hamil mungkin akan lebih sering ya, karena akibat perubahan hormon-hormon itu. Makanya sering kok baru kalau sudah mulai banyak itu sudah bukan keputihan itu, awas. Tapi apa jeng? Ketuban. Ya, hati-hati. Nah, ini masih jadi kering ya. Apalagi kalau ke kita uti-uti ini ya, termasuk Umay ini ya sudah menopause, ya alhamdulillah sudah berkurang, sudah tidak ada. Ya cuma aja nih wong tua ini peser, apalagi batu ini yang najis malahan peser ini ya. Jadi ya harus memang ganti. Ya jadi jenisnya seperti itu keputihan ini. Nah, tetapi sekali lagi makanya hal yang sangat penting, yang sangat vital di dalam tubuh kita ini, karena juga akan mempengaruhi konsentrasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaik-baiknya lah harus kita jaga. Begitu, nggih, jeng bunda-bunda. Semoga manfaat. Oke, I think that's all. Mungkin ada yang mau ditanyakan semampu saya loh, kemarin dia fakir. Ya mungkin langsung saja ya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Monggo, Indah. Saya, Bunda. Ya, siapa? Oh ya, Mbak Siti sudah. Nggih. Monggo, Mbak. Nggih. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya ini mau tanya tentang haid, Bunda. Haid itu apa hukumnya? Haid yang akhir-akhir haid itu yang keluar itu warna kuning tapi sedikit. Itu saya bingung. Saat saya tanya teman itu katanya nggak apa-apa, itu udah nggak usah dihiraukan, sholat saja itu sudah suci katanya gitu. Tapi saya mamang, Bunda. Itu gimana hukumnya ya, Bunda? Oh ya, makanya tadi perlunya apa bahasa kasarannya tadi katakan VT, vaginatul touch ya. Jadi seperti ini masuk di kain putih, bukan kain putih, tisu ya, terutama tisu yang lembut begitu masuk ini ya. Dan itu kalau masih itu ya berarti masih belum, apalagi masih ke koridornya berapa hari jeng? Biasanya 7 hari, Bunda. Nah itu kan terakhir, itu pembersih pamungkasnya, jadi sampai betul-betul bersih, sudah tidak ada kuning-kuning
Ya, memang coki-coki enggak ada. Tapi masih ada menteganya. Kuning-kuning. Nggih. Ya, jangan, belum. Berarti belum ya Bunda ya? Belum. Apalagi waktunya, kecuali kalau sudah 15 hari kemudian dredet, biasanya 7 hari kok masih ada terus ini. Oh, baru itu ada indikasi lain. Ya, jadi makanya perlunya itu tadi ya, di vaginatus touch. Di ini ya, ini ya. Oke. Di pelan-pelan. Tapi jangan teman-teman nggak kasihan barang itu ya. Angel dandanan nih soalnya. Ya pelan-pelan. Ya Bunda, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Jeng Siti. Baik, mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya lagi selain Mbak Siti. Iya Mbak, monggo. Saya Mbak. Iya, ya monggo Mbak. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bunda, saya mau. Ya. Saya mau bertanya saat mandi besar. Seperti yang Bunda jelaskan tadi, sebelum mandi besar kan berwudu dulu. Sedangkan saya pernah mendapat drama seperti itu waktu SMP, boleh kita berwudu di akhir. Soalnya saya pribadi kayak habis wudu terus di pertengahan itu Bunda, apa itu saya ulangi lagi atau wudunya di akhir seperti itu Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Jadi dari hadis-hadis yang Bunda baca, ya tuntunannya itu di depan. Nah, di depan itu makanya awal itu diharapkan dicuci dulu kan kemaluannya sampai bersih, disabun tadi ya. Disabun sampai bersih. Kemudian ya berwudu. Nah, diupayakan sudah ini pure, ini sudah sudah suci, sudah tidak berwudu lagi, tidak apa-apa. Tapi ternyata sudah berwudu, ternyata pipis ya. Kemudian pipis lagi. Nah, dan kemudian disabun lagi. Lah sebenarnya kan sudah disabun tadi. Ya kalau sudah disabun, pokoknya sudah wudhu awal dan kemudian sudah tidak pipis, makanya awal itu dihabiskan semua ya. Sebelum berwudhu itu dipipis, disabun. Nah, berarti sudah selesai. Tetapi ternyata itu tadi kalau memang pipis ya memang harus berwudhu lagi. Ya, jadi yang jelas perintahnya wudhunya di awal. Kecuali kemudian kalau ada itu tadi kendala-kendali pipis lagi, ya berwudhu lagi. Begitu, ya. Jeng siapa ini tadi? Ya. Terus dari Mbak Ati, jeng ya. Di ini apa ada batas wajar masa haid? Ya. Jadi batas wajarnya memang terus-menerus ada ada yang sejak dilihat pertama kali. Haid pertama kali waktu usia belasan itu berapa hari? Dilihat. Ada yang memang cuma 3 hari, berarti seterusnya, berarti rata-rata haid saya 3 hari. Kalau sudah lebih 3 hari, berarti tidak wajar. Terus ada lagi yang haid pertama itu sudah 9 hari. Dilihat bulan berikutnya 9 hari.
8 hari. Berarti memang panjang masa haidnya. Ya. Terus ada juga yang memang panjang banget sejak pertama itu. Nah, itu melihatnya dari awal batas kewajarannya. Barulah ternyata kalau suatu saat tidak wajar melebihi dari kebiasaan seperti. Jadi melihat pada awalnya ya, Jeng Adik. Nah, mulai awal pertama remaja dulu biasanya. Saya dulu umur 14 ya, jangan mungkin. Tapi sekarang anak-anak sekarang ini ada yang 9 tahun SD itu sudah menstruasi. Ya. Dan juga lama, 8 hari. Kenapa? Ya mungkin karena marketnya berbeda. Sekarang yang pengetahuannya berkembang, tahu tentang seksiologi, dan ditonton juga berbeda. Nah, seperti kita dulu, ya. Maka itu yang menyebabkan hormon-hormonnya tumbuh lebih subur. Begitu batas kewajarannya tergantung pada awal haidnya dulu. Tidak ada lagi. Sedangkan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah dari KB Aisyah 11 Wakir, Bunda. Oh, nggih, Wakir. Afifah, monggo. Saya mau bertanya, begini Bunda, saya kan ikut KB, mohon maaf nggih. Nggih. Ikut KB yang 3 bulan itu suntik. Terus ini saya halangan haid itu tidak selesai-selesai hampir 2,5 bulan. Sejak pertama disuntik? Enggak, sejak pertama disuntik itu mungkin enggak, haid itu 2 minggu, terus langsung keluar darah. Itu lama hampir 2,5 bulan. Kemudian itu sudah bersih Bunda, sudah 3 hari apa 2 hari itu sudah bersih. Kemudian kok datang lagi, itu gimana Bunda? Apa termasuk istihadah atau haid? Begitu Bunda, terima kasih. Ya. Sambil periksa ke BKIA ya, Jeng ya. Jadi ngitungnya dulu yang pertama dulu lancar. Berarti kalau yang sampai yang 2 bulan berturut-turut itu ya efek obat itu istihadah insya Allah ya. Sedangkan yang cuma beberapa hari ya itu termasuk dari. Makanya itu tapi dengan tulis dititeni di kalender itu. Sekian berapa hari. Untuk berikutnya apakah keluar? Nah, kalau sudah keluar lagi yang lebih banyak. Nah, itu sambil konsul dokter ya, yang lebih tahu bagian dalam itu nanti akan diperiksa dokter. Nah, oh ini efeknya obat itu. Jadi seperti itu menghitungnya dengan Afifah ya. Jadi kalau yang panjang tadi, yang lama, apalagi nanti tapi sambil berdoa berharap kalau Ramadan ini supaya tidak ada gangguan ya, yang wajar-wajar saja. Berarti nanti sholat gitu ya tetap sholat, tetap puasa. Kalau pas banyak terus lama itu istihadah ya, karena efek itu tadi hormon suntik itu tadi gitu Jeng ya. Tapi tolong tetap kunjungi puskesmas terdekat. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Izin bertanya, Bunda. Monggo. Saya Lutfi. Tadi sudah memperkenalkan diri. Ya. Begini, ada teman juga bertanya ke saya, tapi saya nggak bisa menjelaskan secara agama. Tanyanya begini, kalau kita sedang berhubungan dengan suami, kadang kalau malam gitu kan
kita sudah capek ya, namanya ibu-ibu sudah dengan kegiatannya itu kemudian diajak berhubungan. Nah, kadang tertidur dan baru besoknya itu mandi, itu bagaimana? Atau gimana penjelasannya gitu, Bu? Terima kasih. Ya. Tentang mandinya langsung atau tidak langsung, tidak ada tuntunan harus langsung. Ya, itu yang langsung tuh biasanya yang risih, ya. Memang enggak bisa, dia harus ya. Tapi kalau sampai besok, bahkan istilahnya di bulan Ramadan sampai kak sahur, tapi ya kalau sampai enggak sahur itu enggak ada barokahnya. Atau istilahnya bukan enggak sahur, sudah sahur tapi belum mandi, enggak apa-apa. Boleh. Bahkan kemudian wis adzan subuh, belum mandi, tidak membatalkan puasa. Cuman kan malah subuh malah gak berjamaah telat gitu. Kan emang juga. Ya. Tapi pada intinya di saat dalam keadaan junub, kemudian sudah waktunya puasa, sudah masuk waktu puasa, sudah selesai adzan subuh, tidak membatalkan puasa. Sedangkan orang mandi jenabat itu engko ngenteni rada isu tidak masalah. Tidak apa-apa, Jeng. Ya. Ada yang kalau secara syariat tuntunan dari sarannya Rasulullah itu apabila memang yang berlibido tinggi, kemudian kalau ingin mengulangi lagi supaya fresh, supaya tidak payah, mungkin lebih asyik, silakan berwudu lagi. Berwudu saja, tidak mandi, berwudu. Kemudian ternyata sang suami masih mengendaki, monggo. Jadi di saat payah tapi kemudian suami membutuhkan, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, semoga kepayahanku tetap menjadi jariahku. Jangan ngersulo ya, Eman. Dapat pahala. Terima kasih, Bu. Pokoknya tidak boleh ngersulo. Mampir berdoa, payahku ya Allah, karena untuk meladeni suami, tolong catat sebagai amal solehku. Siap-siap. Monggo. Firda. Waktunya sampai jam 5. Oh ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada semuanya, Jeng Siti, Jeng Alfiah, Jeng Lutfi, dan yang lain-lain yang berpartisipan pada sore hari ini. Tadi sebanyak 27, baru sempat 32 tadi, alhamdulillah. Ya, semoga saja apa yang Bu Mai sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan itulah ladang kita, amal soleh kita, ya. Karena semua punya pasangan masing-masing, dan itu adalah sekali lagi kunci surga seorang wanita. Tapi apabila ada yang kurang atas kefakiran kami, mohon maaf, semoga Allah juga mengampuni. Kalau ada yang baik dan benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Bunda Lutfi dan Bunda Fatimah, terima kasih, nanti ditunggu ya bonusnya. Terima kasih Bu. Kita mohon pada Allah, berdoa semoga semuanya sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik.
Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadati rahmatika. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum wa min ahli syarri wa min ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Maisarah. Sama-sama. Bisa terfoto Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Oke, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu ya Bunda. Ya, Bersama monggo-monggo. teman-teman. Oke. Mbak Ulu sudah siap? Oke. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide kedua mungkin. 1, 2, 3. Yeah. Terima kasih Bunda Maisarah sudah memberikan ilmunya kepada kami semua. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada unek-unek ataupun yang apa ada sesuatu yang perlu ditanyakan, mungkin bisa langsung menghubungi panjenengan gitu nggih Bunda. Ya. Monggo-monggo. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik untuk Yunda-Yunda semuanya, hari ini insya Allah kami akan mengumumkan peserta teraktif dari kajian yang sebelumnya hingga hari ini. Seperti itu, nggih. Baik, untuk peserta teraktif kita yang mengikuti kajian mulai dari yang pertama sampai hari ini. Yang pertama adalah selamat kepada Yunda Siti Mukosida. Tangan. Ya, Surabaya, dari Surabaya. Oh ya, halo. Bu Mu, Ya, Bun. tambah 1. Nomornya berapa Bu Siti? Oh, alhamdulillah ya Allah. 087 Bun. Terus? 0877 4221 3141. Ya, ulang ya. 087 742 213 141. Oh ya, ini apa anunya? Apa? XL Bunda. Oh, XL. Melali yang Bu Fatimah tadi 085 apa? Bu Fatimah? Bu Fatimah Zahroh. Apa tadi? Telkomsel. Oh, simpati berarti. Yang Bu Lutfi 081? Indosat, Bu. Apa itu? M3 AM3. M3. M3 nanti Indonesia. Yo, M3 ya, M3 ya. Oke. Monggo kayak tua saya gue selamat ini tadi terus iling ya. XL simpati lo ya yang 085. Oke. Ya, lanjut. Terima kasih. Oke. Kemudian yang kedua, yang teraktif kedua adalah Yunda Afifah dari Wagir. Sore, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, baik, mungkin itu saja untuk kajiannya hari ini, Yunda-Yunda sekalian. Kemudian untuk kajian selanjutnya yaitu bertepatan pada tanggal 9 April hari
hari Sabtu tanggal 9 April 2022 insya Allah ketika bulan Ramadan. Gitu ya Yunda. Kemudian harapan kami semua semoga kita tetap istiqomah dan juga tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu dan mengikuti kajian seperti ini. Baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kita akhiri dan kita cukupkan. Semoga apa yang kita peroleh pada sore hari ini bermanfaat dan bisa menjadikan sedekah serta ibadah amal yang baik untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Umi. Amin. Jazakumullah.